Hello fam, selamat datang di Forecast Podcast. Podcast kali ini kita sudah bersama dengan Koordinator Laboratorium Manajemen Industri, Ibu Erna. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Podcast kali ini akan membahas mengenai Laboratorium Manajemen Industri. Kita mulai saja ya Ibu. Iya. Oke. Apa saja sih kesibukan Ibu Erna selain menjadi Koordinator Laboratorium Manajemen Industri dan mengajar di kelas? Oke, ya selain jadi koordinator lab, kemudian mengajar di kelas ya. Kalau dosen itu ada 3 hal ya. Kita harus mengikuti tridharma. Jadi pendidikan itu termasuk mengajar di kelas tadi. Selain itu di dalam pendidikan itu ada bimbingan, baik itu membimbing skripsi, terus KP, MBKM itu termasuk di dalam pendidikan. Terus kemudian penelitian, ya penelitian kebetulan untuk saat ini semester ini penelitian itu saya berkesempatan untuk mendapatkan grup riset itu. Terus kemudian pengabdian. Nah pengabdian ini yang kemarin saya melibatkan asisten untuk melakukan pengabdian di masyarakat. Kalau boleh tahu Ibu, untuk memulai penelitian tadi membahas mengenai apa ya? Kalau topik penelitian saya kali ini lebih ke arah halal ya. Jadi bagaimana sustainability atau bagaimana jaminan halal untuk UMKM di Madura ini untuk keberlanjutan apa ya istilahnya, keberlanjutan UMKM tersebut. Jadi jaminan halalnya itu supaya adanya jaminan halal itu supaya UMKM ini bisa berlanjut. Arahnya ke situ. Berarti membahas mengenai UMKM dan UMKM halal. makanan terutama. Karena kan sekarang lagi tren itu halal ya. Selalu di mana-mana itu Halal sertifikasi yang halal. Nah itu. Nah tujuannya apa? Supaya ini, karena masyarakat Indonesia itu kan kebanyakan Muslim. Jadi halal itu utama, sehingga supaya dengan UMKM yang punya logo halal tadi bisa berlanjut terus itu usahanya. Itu sih harapannya dari penelitian saya. Kemudian kalau boleh tahu untuk tugas utama menjadi koordinator lab M itu apa saja? Kalau tugas utama ya, tugas utamanya itu apa ya? Terutama sih pelaporan kinerja ya. Pelaporan kinerjanya biasanya ke caleg. Ya, itu biasanya apa sih kegiatan yang sudah dilakukan lab itu apa saja. Terus habis itu juga ini apa itu namanya, pemberian rekomendasi kepada laboratorium, misalkan terkait apa ya, ini ada alat yang rusak atau alat yang butuh maintenance dan sebagainya. Nah itu. Terus kemudian juga pengembangan lab sendiri itu terkait yaitu tadi seperti kalau saya ada penelitian dan sebagainya itu harus melibatkan setidaknya asisten untuk dijadikan partner saya dalam penelitian dan dosen-dosen yang berada di bawah naungan lab MI itu. Kemudian pada setiap lab di T ini kan pasti memiliki bidang minat tersendiri ya Bu. Untuk bidang minat di lab MI ini ada apa saja sih Bu yang dapat dipelajari mahasiswa? Banyak ya, misalkan terkait dengan kualitas, terus terkait dengan apa ya, ekonomi teknik itu juga bisa. Terus analisis biaya itu termasuk di dalam apa ya, bidang minat MI biasanya seperti itu. Jadi arahnya kalau MI itu sebenarnya nanti ke depannya itu kalau apa ya, asisten itu sebenarnya lebih ke arah manajerial gitu. Permasalahan yang ada di industri itu apa ya, yang menyelesaikan itu kita pengambilan keputusan. Nah itu
salah satunya juga. Jadi lebih mengarah ke pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan gitu. Ya, seperti itu. Kemudian, apakah ada hubungan antara pengalaman yang didapatkan di Lab MI ini sendiri dengan kesuksesan karir pada mahasiswa? Ya, jelasnya ada. Kalau misalkan kita salah satu privilege kita menjadi asisten ya, salah satunya kan kita pengembangan ilmu itu lebih banyak lagi, apalagi asisten itu karena terkait pengembangan lab biasanya kan direkrut untuk membantu penelitian dosen dan sebagainya. Nah itu kan lebih berkembang lagi. Nah nanti kedepannya harapannya setelah misalkan lulus ya bisa lebih handal lah di dalam mencari pekerjaan maupun misalkan membuat usaha sendiri, karena kewirausahaan termasuk juga di dalam salah satu rumpunnya MI. Jadi setiap asisten itu pasti memiliki privilege sendiri masing-masing. Jadi di MI itu nanti kan asisten bisa melihat saya condongnya kemana sih gitu. Kemudian, mengapa sih Sobat TI 23 harus daftar menjadi asisten Lab MI, Bu? Ya kalau kita lihat MI kan kita lihat ya banyak dari asisten-asisten sebelumnya itu banyak yang sudah menang lomba, terus kemudian selain itu kita juga punya branding lab sendiri, terus setelah itu juga kita kan juga melakukan studi banding. Nah terus kemudian asisten juga banyak dilibatkan di penelitian dosen. Nah itu kan istilahnya apa ya, daya tarik tersendiri ya. Kalau saran saya kenapa enggak jadi Lab MI, karena banyak sekali privilege yang bisa kita dapat dari situ. Terus kemudian kita bisa mengeksplor itu apapun yang ilmu yang ingin kita serap di MI itu, karena dosen-dosennya juga yang di bawah naungan Lab MI ya kita juga tahu sendiri seperti Pak Ari itu Warek 2, Bu Kajur, terus Bu Retno, Bu Sofi, itu kan memiliki kualifikasi keilmuan yang sangat luas juga. Nah, itu sih privilege-nya kalau mau asisten sendiri gitu. Iya. Kita kalau lihat di Instagramnya kan juga sudah oke banget gitu loh, maksudnya bisa lah dilihat, bisa lah dibandingkan. Kenapa kok harus Lab MI yang dipilih gitu. Terakhir nih Bu, boleh kasih pesan untuk mahasiswa TI, salah satunya Sobat TI 23 yang ingin memperdalam bidang manajemen industri dengan menjadi asisten Lab MI. Nah kalau mau menjadi asisten lab itu harus tahu dulu MI itu apa sih. Bukan hanya lihat ininya loh ya, bukan hanya lihat wah kalau di Instagram dan sebagainya laboratorium MI itu saya yakin dari asisten-asisten yang dulu itu sudah brandingnya sudah luar biasa. Tapi fokusnya MI itu apa? MI itu apa? Manajemen industri itu apa? Keilmuannya itu apa saja? Terus nanti itu arahnya itu kemana? Nah itu yang harus ditekankan, harus tahu dulu. Jangan lihat wah kok enak ya di MI, jangan seperti itu. Tapi lihat dulu MI itu apa sih, cakupan ilmunya apa saja sih ya. Cakupan ilmunya antara lain itu tadi mutu ya, terkait kualitas, terus pengambilan keputusan, terus kemudian analisis biaya, ekonomi teknik, itu termasuk rumpun-rumpun dari MI. Terus kemudian kewirausahaan itu juga termasuk dalam MI. Kenapa kok kewirausahaan termasuk dalam MI? Karena MI itu mendesain kita untuk menjadi seorang manajer, seorang pemilik usaha. Nah, itu harapannya ke depannya itu kalau sudah jadi asisten atau yang mau akan jadi asisten Lab MI, kedepannya harus tahu saya ini nanti gimana ya kedepannya, arah jalan saya mau kemana. Apakah saya mau ikut perusahaan aja, tapi dengan syarat kalau ikut perusahaan kita sudah punya
kualifikasi tersendiri atau mau kita memanage usaha kita sendiri. Nah itu nanti kita bisa lihat dari template gitu. Oke fams, terima kasih Bu Erna atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Sekian podcast kali ini, sampai jumpa. Dan bagi teman-teman yang masih penasaran mengenai forecast, tetap stay tune ya. Bye.